Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-temanku semuanya, gimana tadi video yang sudah Anda tonton? Gimana? Sudah paham atau Anda masih percaya juga dengan isi cash bangkrut, kredit pintar bangkrut, isi cash diblokir, kredit pintar diblokir? Nggak seperti itu ya. Dan nggak segampang itu juga pemblokiran itu terjadi. Oke, ini makin banyak lagi, setiap hari makin banyak. Ada yang menyatakan galbay dipinjol ini, telat bayar dipinjol ini. Oke. Saya akan kaji sama teman-teman semuanya, saya akan ajarkan Anda. Saya tidak jelaskan satu persatu nama aplikasinya. Dimanapun Anda telat, asalkan masih di 97 pinjol legal resmi dari OJK, Anda penting untuk menyimak video ini sampai habis ya. Jangan nontonnya setengah-setengah ya. Itu buat teman-teman semuanya. Dan nanti buat teman-teman juga, atau Anda pengen melanjutkan untuk berdiskusi, bertanya jawab dengan saya, kebetulan saya diberikan fasilitas oleh pihak YouTube untuk terus memberikan edukasi, memberikan motivasi terhadap teman-teman yang telat bayar atau tidak mampu bayar. Dan sekarang kita sudah difasilitasi untuk Anda bergabung menjadi keluarga besar SHMB. Nanti caranya gampang, tinggal klik tombol gabung untuk Anda melanjutkan pertanyaan Anda supaya saya bisa mengedukasi dan terus memberikan motivasi terhadap diri Anda ya. Jadi fasilitas itu diberikan oleh YouTube supaya bisa membedakan mana yang benar-benar butuh solusi dan mana yang tidak. Oke. Mengenai galbay dipinjol, terserah mau galbaynya di mana. Yang penting teman-teman semuanya, permasalahan Anda ini sama semuanya. Permasalahan Anda sama. Sama-sama ketakutan. Ya, Anda sama-sama mengalami galbay, sama-sama mengalami telat bayar, dan sama-sama ketakutan. Oke. Berarti kalau sudah yang namanya sama-sama ketakutan ketika galbay, ketika telat bayar, poin ini adalah poin yang sangat penting bagi si pinjaman online-nya. Karena target utama dari debt collector itu adalah memberikan ketakutan terhadap nasabah yang telat bayar atau tidak mampu bayar. Kalau misalnya nasabahnya tidak ketakutan, ini bikin sulit juga gitu loh. Karena kalau Anda tidak ketakutan, sulit bagi si pinjolnya untuk mengkontrol Anda dari jarak jauh. Jadi bingung juga mereka bagaimana caranya mengarahkan Anda ke gali lubang tutup lubang. Bagaimana caranya mengarahkan Anda kepada penjualan aset yang ada. Bagaimana caranya mengarahkan Anda untuk mendownload aplikasi lain, meminjam talangan dana ke tetangga. Makanya dengan ketakutan yang diberikan, dengan ada tekanan yang Anda dapatkan hari ini, itu menandakan pinjol berhasil untuk melakukan penekanan terhadap diri Anda. Besar kemungkinan angka kerugian untuk si pinjol pun tipis ya. Kenapa? Karena orang biasanya kalau sudah ketakutan, kalau sudah cemas, dia akan nekat melakukan apa saja. Jual rumah, oke. Gadaikan kendaraan sih, oke. Gali lubang tutup lubang, oke. Pinjam sana sini, oke. Yang penting terselamatkan. Ya, makanya didorong dan didesaklah Anda oleh debt collector bagaimana supaya Anda berada dalam tekanan, Anda tidak bisa berpikir maksimal lagi, Anda tidak bisa berpikir dengan jernih, Anda selalu ditekan habis-habisan setiap hari, mulai dari kunjungan debt collector sampai di penjara, proses ke jalur hukum, penarikan aset-aset, penyebaran data, skip tracing ke media sosial, habis itu kedatangan debt collector lengkap dengan RT RW membawa surat dengan materai 10.000. Itu bagian dari menekan ya. Padahal buat teman-teman semuanya, tadi kan sudah saya jelaskan, tingkat keberhasilan paling utama debt collector adalah memberikan tekanan. Hari ini Anda sudah tertekan, Anda sudah ketakutan, makanya banyak drama yang muncul dalam pemikiran Anda. Kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang mau dikunjungi, apakah saya akan dipenjara, apakah saya akan diproses hukum. Ini hasil dari ketakutan tadi. Hasil dari kolaborasi antara pemikiran dan hati Anda yang tidak sinkron ya, sehingga menimbulkan beberapa pertanyaan yang membuat Anda capek untuk mencari jawabannya. Kapan DC datang ke rumah? Capek nggak sih Anda mencari jawabannya? Yang ada adalah Anda masuk ke dalam dunia penipuan ya, untuk mengajak Anda pinjol lagi, menawarkan jasa-jasa mereka dengan sistem backup data, menawarkan jasa mereka dengan hapus data. Itu yang ada. Padahal buat teman-teman semuanya, satu-satunya ya, sumber masalah yang ada di sini adalah cara kita berpikir. Tadi kan saya sampaikan, pinjol sengaja memberikan Anda tekanan supaya Anda berada di bawah tekanan mereka. Tujuannya apa? Supaya pinjol bisa mengendalikan Anda dari jarak jauh. Yang dikendalikan apa? Pemikiran Anda, rasa takut tadi. Makanya saya sampaikan sumber masalah hari ini adalah pemikiran.
Kalau pemikiran ini sudah melalang buana jauh-jauh, sudah melampaui fakta yang ada, apapun akan dihalalkan. Ya, jual rumah bisa terjadi. Gadaikan kendaraan bisa terjadi. Pinjam sana sini sebanyak-banyaknya bisa terjadi. Kenapa? Karena dorongan rasa takut dalam pemikiran tadi. Kita beranggapan apa yang disampaikan oleh debt collector ini, apa yang ditekankan oleh si pinjol melalui debt collector ini adalah hal yang sebenarnya. Padahal mereka sedang mengendalikan kita. Ya, makanya saya bilangin sumber masalah yang paling besar cara kita berpikir. Selama ini yang ketakutan untuk dikunjungi ke rumah siapa? Diri Anda. Selama ini yang tertekan kalau ada desi yang datang ke rumah siapa? Diri Anda. Selama ini yang ketakutan bahwa Anda akan diproses ke jalur hukum siapa? Diri Anda. Yang memikirkan orang tua Anda langsung sakit ketika berhadapan dengan debt collector siapa? Diri Anda semuanya. Jadi pemikiran Anda yang membayangkan semua itu bukan tanpa alasan. Ada alasannya. Apa alasannya kenapa pemikiran Anda harus memikirkan hal itu? Karena dorongan tadi. Dorongan tekanan yang dilakukan oleh debt collector melalui telepon, melalui WhatsApp, melalui email. Yang mana dalam kehidupan sehari-hari kita lebih mengenal kalau misalnya kita telat bayar, ada debt collector yang mendatangi kita. Bukan mencaci maki. Kalau kita telat bayar misalnya di bank, nanti akan dikunjungi oleh perwakilan-perwakilan dari banknya. Untuk apa? Mengkonfirmasi, bukan menghina-hina. Tapi ini enggak, kalau sama pinjol enggak. Telepon dipergunakan untuk mencaci maki. WhatsApp digunakan untuk mengirim chat-chat yang melakukan penekanan. Email untuk menakut-nakuti dengan nuansa hukum. Ini sumbernya. Kenapa bisa drama dalam pemikiran tadi terbit? Karena ada tekanan dari handphone. Jadi ini saling terhubung loh. Ketika handphone kita ini masih bisa lancar berkomunikasi dengan debt collector, akan ada tekanan di sini. Sampai di sini teman-teman paham apa yang harus dilakukan? Putus dulu di sini. Sumbernya putus dulu. Sumber masalah Anda. Sumber masalah Anda tidak bisa menerima telepon. Oke, ganti nomornya. Sumber masalah Anda tidak bisa membaca chat WhatsApp. Oke, hapus WhatsApp-nya. Email, saya tidak bisa bang membaca email. Sedikit saja itu gangguan. Pemikiran saya bahkan makan pun susah. Oke, ganti email. Saya takut bang, handphone saya disadap. Oke. Kalau Anda takut handphone Anda disadap, reset HP Anda ke setelan pabrik. Kembalikan ke pengaturan awal. Data-data saya bang, data-data Anda kalau menurut Anda penting, pindahkan dulu. Apakah ini akurat bang? Ini sangat akurat menyelamatkan pemikiran Anda. Ya. Tapi kalau sumber ini tidak Anda atasi, pemikiran ini tidak terselamatkan sama sekali. Makanya muncul hal-hal seperti tadi. Kapan Desi datang ke rumah? Benar apa tidak kita akan dipenjara? Itu karena Anda membaca chat WhatsApp setiap hari. Karena Anda ditekan melalui telepon setiap hari. Diancam melalui email setiap hari. Ya wajar pemikiran Anda seperti itu. Faktanya tidak ada. Ya. Faktanya terlepas dari handphone itu saja. Tapi Anda sengaja membiarkan dengan berbagai macam versi. Kalau saya ganti nomor, nanti nyebarkan data. Kalau saya ganti nomor, nanti menghubungi kondar. Kalau saya ganti nomor, nanti orang tua saya kenapa-napa. Banyak sekali drama Anda. Padahal Anda ganti nomor, fakta tidak seburuk yang Anda bayangkan. Kita bisa buktikan itu. Bahkan ketika Anda ganti nomor, hapus WhatsApp dan ganti email, reset HP ke setelan pabrik, pemikiran Anda akan terselamatkan dari cara-cara berpikir yang menyimpang dan sesat. Ya, makanya dari itu kesimpulannya adalah yang bisa menyelamatkan Anda dari semua ini, pemikiran Anda sendiri. Selagi pemikiran Anda masih melalang buana untuk memikirkan hal-hal jahat yang akan terjadi pada diri Anda, selamanya Anda galbay di pinjol ini tidak akan pernah aman. Ya, tanyalah ke diri Anda masing-masing. Diri Anda yang memunculkan ketakutan itu. Diri Anda yang memikirkan segala permasalahan itu. Diri Anda yang membesar-besarkan permasalahan itu. Alasannya kenapa? Alasannya dari handphone ini tadi. Ya kan? Karena Anda ditelepon siang tadi. Habis ditelepon langsung dicaci maki, dibinatang-binatangkan. Habis itu karena Anda di chat sore tadi. Ya kan, isi chatnya itu semuanya dengan pasal-pasal pidana, penggelapan, pencurian, membawa kabur orang perusahaan. Padahal mereka yang mengirim chat kepada Anda tidak pernah sekalipun menyebutkan nama aplikasi. Tapi karena pemikiran sudah berlebihan tadi, ya sudah. Habis itu email, dia kirimkan somasi yang kop suratnya atas nama lawyer atau penasehat hukum. Ketakutan. Ya, berarti masalah Anda ada di sini. Kenapa Anda tidak bunuh permasalahannya yang ada di sini? Biar terselamatkan pemikiran Anda ini. Kan satu jalur dia.
Telepon tidak berbunyi, WhatsApp tidak ada, email tidak ada, pemikiran negatif pun sudah tidak ada. Tinggal kita pelan-pelan untuk menyelamatkan hidup kita. Bagaimana caranya? Dengan kita mengubah cara berpikir kita. Itulah jalan untuk menyelamatkan kita supaya jangan overthinking, jangan terlalu stres. Yang menimbulkan apa kalau stres berlarut-larut? Yang menimbulkan satu hal yang tidak diinginkan terhadap diri kita nanti. Kalau kita stres setiap hari, makan gak enak, tidur nggak nyaman, apa nggak penyakit yang datang, ya kan? Kalau kita stres setiap hari, kita nggak bisa bekerja, kita nggak mau keluar rumah. Yang terjadi apa? Keadaan ekonomi kita makin memburuk. Banyak lagi sebenarnya. Makanya kesetresan inilah yang harus diatasi. Dengan cara apa bang kesetresan ini diatasi? Dengan cara merubah cara kita berpikir. Dari kita memikirkan hal-hal negatif, sekarang kita pikirkan hal-hal positif. Bagaimana kita selanjutnya? Hari ini kita sudah tidak mampu bayar, sudah tidak sanggup bayar. Apakah selamanya saya hanya berpikir? Apakah selamanya saya hanya bertanya? Apakah selamanya saya hanya mencari jawaban? Padahal ekonomi saya makin sulit. Duit masuk pun sudah tidak ada. Makanya bentuklah pertanyaan kecil dan doronglah diri Anda untuk merubah semua ini. Pelan-pelan Anda akan bebas semuanya dari pinjol. Walaupun hari ini Anda sudah tidak ada uang, paling tidak Anda masih bisa menjadi manusia normal lagi tanpa ada tekanan dan beban dari pihak manapun. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya? Mau Anda galbay 15 aplikasi, 27 aplikasi, 30 aplikasi, 40 aplikasi, terserah. Mau 97 pinjol legal Anda galbay, terserah. Atas dasar tidak mampu, kita apa boleh buat. Yang penting kendalikan cara kita berpikir, tetap kita berusaha dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Ya, sisanya buat teman-teman semuanya. Saya pengen ajak teman-teman juga, mana tahu ada yang belum menonton, tentang pemblokiran terhadap EasyCash dan kredit pintar yang selalu digiring opininya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Simakkan ini. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini ada informasi terbaru ya. Sudah 2 malam saya live di atas jam setengah, pokoknya di atas jam 12 saya live malam ya, dini hari. Jadi saya selalu mendapatkan beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan itu bukan 1 atau 2 orang yang bertanya tentang EasyCash kredit pintar itu diblokir. Itu adalah pinjol semi ilegal. Ini menurut informasi mereka ya. Saya nggak tahu nih siapa yang sedang memframing hal ini sampai begitu pesatnya. Bahkan saya live di TikTok pun, pertanyaan yang sama pun juga muncul, menyatakan dia mendapatkan beberapa informasi atau dia melihat gitu ya. Tadi saya juga sudah coba bolak-balik, ini sebenarnya siapa sih yang bikin konten seperti ini, tapi saya nggak nemuin. Tapi ada yang beberapa orang yang coba menjawab juga, itu ada gitu loh. Dia mungkin mendapatkan dengan pertanyaan yang sama juga gitu loh ya. Oke. Ini khusus buat teman-teman semuanya. Saya nggak tahu Anda dapat informasi dari mana, Anda dapat video dari siapa. Saya cuma meluruskan di sini karena posisinya nggak bagus juga ya kan, kalau hal yang tidak ada itu menjadi ada. Oke. Untuk EasyCash sendiri, teman-teman mungkin bisa melihat ya. Dia adalah aplikasi yang paling banyak di-download gitu loh. Jadi menurut informasi sepanjang 2023 sampai 2024, EasyCash itu sudah diunduh sebanyak 222 juta kali. Sekarang ada yang entah siapa, saya nggak tahu, yang membawakan videonya itu, sehingga banyak sekali orang bertanya, bang, ternyata EasyCash itu semi ilegal dan itu saat ini mereka sudah bangkrut dan mereka itu diblokir juga oleh OJK. Ini informasi dari mana gitu loh. EasyCash itu, ini buat teman-teman semuanya ya, saya luruskan. EasyCash adalah pinjol legal resmi terdaftar terverifikasi di OJK. Dan bahkan EasyCash adalah pinjol yang paling banyak di-download gitu loh. Kalau informasinya itu 222 juta kali dia diunduh, bayangin aja setengah dari pengunduh atau pendownload tadi mengajukan di aplikasi EasyCash. Setengah dari itu. Ya, berarti ada sekitaran 111 juta
Ya kan, 111 juta orang mengajukan pinjaman di EasyCash. Setengah dari 111 juta ini itu di ACC pinjamannya gitu loh, ya. Anda tahu nggak sih, laporan dari EasyCash itu dia masih TWP-nya itu 100%. Jadi dia tidak mengalami ada lambat pengembalian, lambat cacat dalam pengembalian, nggak ada gitu loh. Laporan dia itu nggak ada. Jadi dia itu masih mendapatkan stabilitas yang ada gitu loh. Jadi masih 100%, TWP dia itu masih 100%, nggak ada di bawah 90%, nggak ada gitu loh. Jadi ini informasi dari siapa yang mencoba menggiring opini yang seperti ini. Ini ya buat teman-teman semuanya, saya coba meluruskan sama Anda semuanya ini biar Anda itu tidak pemikirannya jauh-jauh entah kemana gitu loh ya. Biar kita lihat di sini benar atau tidak EasyCash ini menjadi peringkat pertama di-download oleh masyarakat Indonesia ya. Oke. Jakarta CNN Indonesia. Aplikasi pinjaman online pinjol EasyCash tercatat sebagai aplikasi yang paling banyak di-download warga RI dengan angka unduh hingga ratusan juta kali sepanjang 2023. Ya. Hal itu terungkap yang dirilis oleh data AI. Dari laporan tersebut terlihat bahwa EasyCash di-download sebanyak 222 juta kali. Ya, dari mana konsepnya EasyCash ini mengalami kebangkrutan seperti yang teman-teman pertanyakan sama saya. Jadi informasi-informasi yang menyimpang, saya harap teman-teman itu lebih bijak lagi ya menampung informasi itu. Dan habis itu, selain EasyCash yang juga teman-teman pertanyakan tentang kredit pintar. Kredit pintar diyakini juga adalah pinjol semi ilegal, ya. Mereka juga mengalami kebangkrutan. Itu nggak ada. Berita-berita seperti itu nggak benar. EasyCash kredit pintar itu pinjol resmi, terdaftar, terverifikasi di OJK. Ya, Anda boleh cek 97 pinjol legal hari ini. Itu ada EasyCash dan ada kredit pintar. Dan habis itu buat teman-teman semuanya, please jangan mau diperbodoh dengan bahasa-bahasa semi legal, semi ilegal, ya. Sudah ilegal, semi pula lagi itu. Jadi saya nggak tahu lagi pengembangannya itu seperti apa untuk menjelaskan sama teman-teman. Yang jelas bahasa-bahasa yang digunakan dengan kata-kata semi legal dan semi ilegal itu adalah bahasa yang dipakai oleh mereka-mereka yang ada kepentingan lain dan ada maksud lain. Mana tahu dia pengen mempergunakan data Anda untuk ngajak Anda minjol lagi, atau mereka menawarkan jasa-jasa backup data dengan Anda diminta membayar 10% sampai 5% atau 5% sampai 10% dengan janji tidak menyebarkan data dan segala macam. Itu biasanya kata-kata seperti itu mereka gunakan untuk lebih meyakinkan Anda. Ya. Itu mereka paling banyak mendapatkan panggung-panggung seperti itu yang menawarkan jasa-jasa 5%, 10% itu paling banyak di TikTok. Ya, paling banyak. Umumnya mereka-mereka yang kepanikan, mereka yang kesetresan, itu pasti menjadi korbannya gitu loh. Ya, itu aja saya sampaikan. Jadi kalau teman-teman melihat hal-hal seperti itu sudah tidak nyambung lagi dengan logika Anda, mendingan tinggal aja. Misalnya Anda melihat satu video singkat, atau misalnya Anda melihat ada live yang sengaja menawarkan jasa mereka dengan Anda harus bayar 5% atau 10%, Anda tinggalkan aja ruangan live itu. Atau mereka membilangin, hubungi nomor yang ada di bio, nanti kita akan backup datanya, kita hentikan penyebaran datanya, nanti kita berikan juga surat kuasa dan segala macam. Mendingan Anda keluar aja dari live itu, sudah gitu loh. Itu lebih menyelamatkan Anda, karena terkadang teman-teman itu juga tidak punya logika yang jelas gitu loh. Udah tahu Anda hancur-hancuran, udah tahu Anda galbay ini karena duit Anda tidak ada, tapi pakai bayar-bayar jasa, ya kan? Pakai ada ceritanya backup data, hentikan sebar data, hapus data, bahkan lebih parahnya sampai ada yang penandatanganan surat kuasa gitu loh. Surat kuasa ini itu kan untuk jasa lawyer atau jasa pengacara. Bukan saya tidak membolehkan. Ini kita ini sedang berhadapan dengan dunia hutang loh, bukan sedang membagi harta gonong gini. Jadi rasa sih kurang pas aja kalau teman-teman menandatangani surat kuasa
untuk didampingi pengacara. Berapa lagi bayar pengacara gitu loh. Berapa jasa itu? Nggak mungkin jasa-jasa seperti itu ditawarkan secara gratis, kan nggak mungkin. Ya kan? Otomatis Anda harus menandatangani, melimpahkan perkara sama mereka. Yaitu ada kesepakatan, ada duitnya. Kalau memang seperti itu, kenapa nggak dibayarkan aja pada hutangnya gitu loh. Jadi kurang tepat aja. Lain hal kalau Anda misalnya sedang cerai, ada harta gono gini yang mau dibagi, atau Anda tersangkut dengan kasus pidana, membutuhkan pembelaan yang pas juga kalau menurut saya kalau Anda menggunakan jasa-jasa pengacara. Tapi kalau gagal bayar, tidak mampu bayar, tapi mampu untuk memberikan kuasa, ini entahlah teman-teman aja lah yang menilai hal-hal seperti itu gitu ya. Kalau menurut Anda pas ya, saya pun juga tidak bisa melarang. Yang jelas hal itu nggak ada fungsinya sama Anda sama sekali gitu loh. Apalagi ada yang menggunakan jasa-jasa negosiator, ya kan, untuk menegosiasi hutang, menego pokok dan segala macam. Oke, Anda mendapatkan pokok, oke lah, taruh Anda disetujui untuk mendapatkan pembayaran pokok hutang. Terus jasa mereka gimana? Kan Anda juga dibebankan itu dengan jasa mereka. Ada yang 20%, ada yang 25%, ada yang 30%, macam-macam. Tapi herannya kok masih ada orang-orang yang mau dengan hal itu gitu loh. Ini yang saya terkadang nggak habis pikir dengan teman-teman semuanya. Ya, jadi mohon buat teman-teman yang mengalami telat bayar, tidak mampu bayar di pinjol, pikirkan lagi lah dengan jasa-jasa yang ditawarkan sebelum Anda mempergunakan. Saya pun tidak melarang Anda 100% untuk hal itu, karena itu keputusan ada di tangan Anda. Tapi coba Anda timbang lagi seberapa penting hal ini bagi Anda. Ya, seberapa bermanfaat hal ini bagi Anda. Sementara kita tahu kan pinjol itu seperti apa. Ya, kalau alasannya Anda butuh surat kuasa itu supaya pinjol tidak menteror, rasa saya nggak akan mempan, ya kan? Atau Anda untuk jaga-jaga, mana tahu nanti kita dilimpahkan ke perkara hukum dan segala macam. Sampai detik ini belum ada ciri-cirinya pinjol itu mau memperkarakan Anda ke ranah hukum perdata. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Tolong kesadaran Anda. Dan habis itu kita balik lagi ke soal EasyCash dan kredit pintar. Ini teman-teman jangan sampai mau diperbodoh dengan pengiringan-pengiringan opini dari media tentang kebangkrutan EasyCash, kebangkrutan kredit pintar, pemblokiran EasyCash, pemblokiran kredit pintar, atau misalnya EasyCash ini adalah semi ilegal, kredit pintar semi ilegal. Itu nggak usah percaya dengan hal itu. Tadi kan sudah saya terangkan, EasyCash adalah aplikasi yang diunduh paling terbanyak, dan mereka melaporkan kepada OJK itu mereka mengalami TWP-nya itu masih 100%. Jadi masih dalam kategori aman-aman saja. Kredit pintar juga seperti itu. Kredit pintar adalah pinjol yang resmi terdaftar di OJK. Ya, jadi jangan karena semata teman-teman tidak mampu bayar di EasyCash atau mengalami telat bayar di kredit pintar terus asal langsung percaya aja, jangan dengan hal-hal seperti itu. Yang jelas izin yang baru dicabut OJK itu di awal itu ada Danafik ya untuk tahun-tahun ini. Habis itu ada Taniven. Habis itu ada Jembatan Emas. Ada Danapala. Yang terakhir setelah Bapak Presiden dilantik ada Impestri. Di luar dari itu belum ada. Jadi pinjol yang tersisa hari ini sebanyak 97 pinjol legal resmi terdaftar terverifikasi ada di OJK. Jadi teman-teman tuh jangan mau diperbodoh-perbodoh lagi. Ya, jadi saya berharap buat teman-teman bijak ya dalam menampung setiap informasi yang ada. Pergunakan juga logika. Jangan hanya terlalu percaya dengan tulisan-tulisan yang beredar dalam video-video singkat atau penjelasan-penjelasan yang sengaja dipotong-potong sehingga membuat Anda kebingungan. Tapi carilah informasi yang benar-benar detail, informasi yang benar-benar dipercaya. Itu baru teman-teman bisa meyakini. Tapi kalau hanya sebatas video singkat di TikTok, video singkat di Snack Video, atau video singkat yang ada di media-media lain, coba cari, scroll di Google, ada nggak media-media besar yang merilis? Pastinya ada dong, kayak
CNBC itu selalu mengikuti tentang perkembangan pinjaman online. Habis itu CNN juga sering. Belum lagi dengan informasi yang resmi dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan juga. Pasti akan dirilis nanti kalau misalnya hal-hal itu beneran ada. Tapi kalau hanya sebatas untuk menaikkan suatu rating di sebuah video, mengejar viral saja, mengejar FYP saja, teman-teman nggak usah terlalu mengikuti hal-hal yang seperti itu. Bisa saja mungkin dia menyatakan kemungkinan, ya kan, kemungkinan EasyCash akan bangkrut ya. Tapi andanya sudah mendengarnya EasyCash bangkrut, tapi Anda tidak mendengar kata kemungkinan. Atau bisa jadi jangka sekian tahun, kan dia sedang mencoba berasumsi, tapi Anda malah membenarkan hal itu. Jadi buat teman-teman semuanya, bijaklah dalam menerima informasi-informasi yang ada, karena itu tidak akan menyesatkanmu kalau kamu bisa mempertimbangkan dengan maksimal ya. Mungkin dari saya cuma itu aja, mudah-mudahan ini bisa membantu. Jangan ada lagi kita diperbodoh dengan video-video singkat yang beredar. Yang jelas EasyCash Kredit Pintar itu adalah pinjol legal dan resmi, terdaftar di OJK, tidak ada mengalami kebangkrutan, tidak ada juga mereka diblokir. Ya, kalau terlepas dari teman-teman yang namanya telat bayar, tidak mampu bayar, itu nggak ada masalah. Ya, namanya juga keadaan ya kan. Yang penting persiapkan aja diri kita untuk resiko-resiko yang ada. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam.